Perguruan Wanakerta. Perahu yang ditumpangi Raden Kuning terperangkap jala. Mereka kini terancam oleh datangnya pria berseragam hitam-hitam yang tiba-tiba datang dari segala arah. Beberapa di antara mereka muncul dari dalam air dan menarik ujung-ujung jala sehingga perangkap jala itu semakin kuat mengikat perahu beserta penumpangnya. Raden Kuning masih terlihat tenang. Ia malah sepertinya tak menghiraukan orang-orang yang datang. Tiba-tiba dari tubuhnya memancar aura kuning dan sekali hentak, jala perangkap itu hancur berantakan. Jangan menyerang. Aku saudara seperguruan kalian. Sampaikan kepada Guru Ki Ageng Selamana bahwa aku, muridnya Raden Kuning hendak menghadap beliau. Raden Kuning bersuara lantang. Seketika terjadi kegaduhan di tempat itu. Pria berpakaian hitam-hitam nampak bergumam setelah mengetahui siapa yang datang. Sambut saudara seperguruan kita, Raden Kuning. Ayo cepat beri hormat kepada beliau. Guru memang telah menyampaikan firasatnya jika kita akan kedatangan Kakang Raden Kuning. Seketika pria berseragam hitam-hitam memberi hormat. Dari balik rerimbunan semak perdu muncul dua perahu yang dikemudi pria berseragam hitam. Dengan isyarat tangannya ia meminta agar Raden Kuning dan rombongan mengikuti mereka. Tiba-tiba belasan pria yang sebelumnya bersiap menyerang Raden Kuning kembali menghilang di balik semak perdu. Raden Kuning memerintahkan prajurit pendayung untuk mengemudi kembali perahunya. Setelah melewati jalur sungai yang berkelak-kelok, mereka akhirnya tiba di sebuah dermaga yang terbuat dari kayu. Penunjuk jalan mengikat perahu di dermaga diikuti oleh rombongan Raden Kuning. Dengan sigap Rempa Balin melompat ke daratan diikuti oleh Raden Kuning. Tiba di tempat itu ramai muncul pria-pria berseragam hitam. Selamat datang di perguruan Wanakerta, Kakang. Guru kerap sekali menceritakan hal ihwal tentang dirimu ketika menerima petunjuk guru di pinggiran sungai Bengawan Solo. Cerita itu membuat kami lebih bersemangat untuk menguasai ajaran-ajaran guru. Aku Serapendi Ia, murid madya di perguruan ini mewakili Guru Ki Ageng Selamana untuk menyambutmu. Pria berseragam hitam itu rupanya menjadi utusan gurunya untuk menyambut rombongan yang baru datang itu. Tanpa banyak bicara, Raden Kuning segera menghampiri mereka dan memeluk saudara seperguruannya tersebut satu persatu. Aku merasa terhormat sekali, Kakang. Aku rasa akulah yang harus memanggilmu dengan sebutan Kakang mengingat pastinya engkau lebih lama menjadi murid guru. Raden Kuning terlihat sumringah. Ia kemudian mengikuti langkah kaki Serapendi Ia. Mereka berjalan kaki masuk ke dalam hutan lebat. Setelah setengah hari perjalanan, Raden Kuning akhirnya tiba di sebuah dataran tinggi. Dari tempat itu mereka dapat melihat bahwa di bawah sana terdapat perkampungan yang dikelilingi oleh pagar kayu dolok. Serapendi Ia menuruni tebing tinggi itu dengan menapak tangga yang terbuat dari tanah yang telah dibentuk dengan menempatkan batu-batu besar sebagai pijakan. Tak sabar Raden Kuning menuruni tangga batu itu. Ia mengempos tubuhnya dan melompat dari ketinggian kemudian bersalto. Ia tiba di daratan di bawah tebing dengan mulus. Pria berpakaian hitam-hitam yang mengawal mereka terlihat takjub dengan atraksi yang baru saja dilakukan oleh pria yang ternyata menjadi legenda di perguruan Wanakerta itu. Pagar terbuat dari kayu dolok itu memiliki pintu gerbang yang dijaga oleh 5 murid kelas bawah. Saat melihat Serapendi Ia mereka segera membuka pintu gerbang dan mempersilakan tamu yang baru datang masuk ke dalam perkampungan. Rumah-rumah panggung terbuat dari kayu berjejer saling berhadapan. Rempa Balin tak henti-henti memandang bangunan itu seraya berdecak kagum. Ya, rumah yang terbuat dari kayu itu memiliki corak ukiran yang indah. Motif yang terpahat di muka rumah adalah motif bunga dan dedaunan. Ukirannya memanjang dan saling menyilang membuat ikatan satu sama lain, menambah indah dan unik ukiran tersebut. Sepertinya itu bukanlah motif ukiran yang umumnya ada di tanah Jawa. Motif ukiran rumah kayu ini sungguh unik dan berbeda dengan ukiran kebanyakan. Pastilah di antara murid-murid Ki Ageng Selamana terdapat seniman pemahat kayu sehingga dapat membentuk rumah kayu yang apik seperti ini, Rempa Balin bergumam sendiri. Ya, memang corak ukiran di sini agak berbeda dengan di tempat lain. Ini adalah karya kami anak murid Ki Ageng Selamana sendiri. Jika Kisanak berminat mempelajarinya, bisa bertanya kepada Kakang Rembalun. Ia memang mengajarkan seni pahat kayu di sini. Seolah mengerti kekaguman tamunya, Serapendi Ia memberi penjelasan. Jika saja tidak terikat tugas, pastilah aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan langka ini untuk belajar dengan beliau. Nanti aku akan menghadap Kakang Rembalun. Mungkin saja aku bisa mendapat petunjuk beliau tentang membuat motif ukiran kayu seperti di sini, ujar Rempa Balin. Mereka kemudian berhenti di ujung perkampungan.
Di sana terdapat padepokan yang terdiri dari 3 rumah panggung yang berdempetan. Teras rumah kayu itu membentuk selasar panjang yang sepertinya biasa dijadikan tempat pertemuan. Serapen dia menghentikan langkahnya. Ia kemudian meminta tamunya untuk menunggu di bawah, sementara dirinya naik ke rumah kayu. Tak lama kemudian, ia muncul kembali. Dari atas rumah panggung ia mempersilakan tamunya untuk masuk. Raden Kuning segera naik ke rumah kayu yang diikuti oleh pengikutnya. Mereka kemudian dipersilakan duduk di selasar depan. Lantai rumah kayu itu berwarna hitam mengkilap. Tunggulah di sini, sebentar lagi guru yang akan langsung menerima kalian. Serapen dia kemudian kembali menghilang ke dalam rumah. Sependidih air, ia kembali keluar dan mengajak Raden Kuning masuk sendirian. Di dalam rumah kayu itu telah duduk dengan sikap semedi, pria sepuh berseragam hitam. Matanya terpejam sementara kedua tangannya bersidekap di depan dada. Ya, orang itu adalah Ki Ageng Selamana yang tengah mengambil tapa semedi. Silakan duduk, muridku. Aku telah mendapat firasat bahwa engkau akan datang mengunjungiku. Bagaimana kabarmu di tanah rantau? Ki Ageng Selamana bicara dalam keadaan mata masih terpejam. Terimalah sembah sujud muridmu ini, guru. Aku memang mendapat petunjuk dari Eyang Kiai untuk menghadapmu. Apakah petunjuk itu berkaitan dengan kitab linglung beliau? Ya, guru. Beliau di penghujung hidupnya mewasiatkan kitab suluk linglung ini untuk aku pelajari. Raden Kuning mengeluarkan sebuah buku dari balik bajunya. Sudah aku duga, ia pasti sangat menyesal dengan apa yang pernah diyakininya benar. Oleh karena itu, ia menamai pencerahannya tersebut dengan nama linglung. Hal itu tak lain untuk melukiskan perasaan jiwanya yang berkecamuk. Lalu benarkah perkataanmu terkait penghujung hidup beliau engkau tujukan untuk mengabarkan kepergiannya? Dalam, guru, Eyang Kiai telah meninggalkan kita beberapa pekan yang lalu. Namun aku masih merasakan kehadirannya ketika aku membaca kitab suluk linglung ini. Meski telah berkali-kali membacanya, aku masih tak sanggup mengartikan makna yang tersembunyi dalam kitab ini. Raden Kuning segera menyerahkan kitab yang diwarisi dari Eyang Kiai tersebut. Ki Ageng Selamana membuka matanya. Ia kemudian menerima kitab berwarna putih yang bertuliskan aksara Jawa itu. Namun Ki Ageng Selamana justru meletakkan kitab itu di lantai kayu. Ia seolah tak berminat untuk membacanya. Biarlah aku mempelajarinya nanti. Sekarang engkau beristirahatlah terlebih dahulu sambil berkeliling kampung. Namamu dikenal di sini. Oleh karena itu, luangkan sedikit waktumu untuk bertandang ke penduduk kampung. Ki Ageng Selamana mengirimkan suara ke telinga Raden Kuning. Setelah mendapat petunjuk gurunya, ia kemudian pamit untuk kembali keluar rumah. Serapen dia kemudian mengajaknya berkeliling padepokan yang terdapat di belakang rumah panggung. Raden Kuning melihat belasan murid tengah berlatih. Tak disangka olehnya ketika ia baru tiba, orang-orang yang tengah berlatih itu menghentikan latihannya. Mereka segera mengerubungi Raden Kuning untuk menjabat tangannya. Kakang Raden Kuning, kiranya engkau mau memberi kami petunjuk. Seorang pemuda akhirnya angkat bicara. Petunjuk apakah gerangan yang dapat aku berikan? Tanya Raden Kuning. Apapun yang engkau ajarkan, kami dengan senang hati menerimanya. Kakang, jawab mereka serentak. Raden Kuning kemudian mengambil kuda-kuda. Ia memainkan jurus langkah ajaib yang merupakan turunan jurus melampah ingkang lurus. Kakinya dengan cepat bergerak cepat ke kiri dan ke kanan sehingga membuat bingung mereka yang memperhatikannya. Raden Kuning kemudian merubah gerakan kakinya. Ia kembali memainkan jurus yang sama dengan lambat. Tiba dari rombongan pemuda yang tengah berlatih itu melompat seorang pemuda tanggung. Dengan cekatan ia meniru gerakan-gerakan kaki Raden Kuning. Mereka yang menonton atraksinya memainkan jurus langkah ajaib terkesima dengan keindahan gerakan kakinya. Siapa namamu? Engkau sungguh berbakat. Raden Kuning memuji anak yang terhitung adik seperguruannya itu. Aku Rangga Balun, Kakang. Terima kasih atas pujianmu, jawabnya. Ayo kalian jajal jurus langkah ajaib yang dimainkannya. Serapen dia memberi perintah. Mendengar perintah itu, 5 pemuda segera menerjang ke arah Rangga Balun. Mereka memainkan jurus pukulan dan tendangan ganas. Para murid yang menonton pertandingan itu menahan nafas panjang melihat pemuda tanggung itu harus menghadapi keroyokan kakak seperguruannya. Buk, buk, tendangan kaki pengeroyoknya mampir di tubuh pemuda tanggung itu. Tubuhnya terpental 5 langkah. Raden Kuning segera melompat memeriksa lukanya. Ia kemudian membisikkan kata di telinga Rangga Balun. Ia langsung melompat bangkit berdiri. Aku belum kalah, Kakang. Ayo serang aku lagi.